لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Masuk pada al-aslu tsani, ini pokok yang kedua, itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita telah melewati beberapa pembahasan dari pokok yang kedua ini. Yang pertama, definisi Islam, seperti yang beliau telah sampaikan, bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, sikap kepasrahan kepada Allah, ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas dasar tauhid, sehingga tidak ada Islam tanpa tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan Islam itu menuntut adanya ketaatan secara total, kepatuhan secara totalitas, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dan telah kita jelaskan poin ini. Kemudian beliau juga telah menjelaskan tentang maratibuddin, bahwa agama ini ada tingkatannya, dilihat dari sisi kualitas seseorang dalam mewujudkan agamanya. Yang paling rendahnya adalah Islam, di atasnya adalah iman, dan paling tingginya adalah ihsan. Ini adalah tingkatan kualitas dalam beragama. Tingkatan Islam, tingkatan yang lebih dominan pada perkara penampakan zahir, penampakan zahir keislaman, sehingga semua yang menampakkan secara zahir alamat keislaman, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim dan dimuamalai, diperlakukan sebagai seorang muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Orang yang telah menampakkan alamat-alamat zahir seperti ini, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Adapun soal batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik hatinya tidak ada keimanan, kosong dari keimanan. Akan tapi orang-orang munafik, karena zahirnya menampakkan keislaman, maka mereka diperlakukan, dimuamalai, dipergauli sebagai kaum muslimin. Kemudian beliau menjelaskan masing-masing rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dan kita sedang dalam pembahasan arkanul Islam, rukun Islam. Dan kita sedang dalam pembahasan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita telah selesai insyaallah membahas syahadat la ilaha illallah. Sekarang insyaallah kita masuk pada syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh. Jadi syahadat sendiri itu harus memenuhi syarat: satu, ilmu; yang kedua, iqrar, ucapan; yang ketiga itu seruan dakwah. Seorang mempersaksikan atau seorang yang mereka menjadi saksi, jelas dia harus berilmu. Tanpa dia berilmu, maka syahadatnya syahadat yang tertolak. Maka telah kita pelajari kemarin, termasuk syahadat la ilaha illallah, syarat yang pertama kali adalah seorang hendaknya dia ini berilmu. Kemudian ikrar, ucapan yang dia atau pernyataan yang dia ikrarkan, yang dia ucapkan, ikrar dengan perkataan dia. Orang mereka mengetahui bahasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dia wajib mengucapkan syahadat Rasul tersebut, dan dia tegaskan pernyataan itu, dia suka pada manusia. Kemudian syahadat Rasul itu sebagaimana syahadat la ilallah ada rukunnya. Syahadat Rasul yaitu Muhammadan abduhu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad adalah abduhu, adalah abdun la yu'bad, abdun la yu'bad, hamba yang tidak disembah. Ini menapis atau menepis sikap ghulu, sikap berlebihan, atau dikenal dengan ifrat. Sedangkan Muhammad Rasuluh, kalimat Rasuluh ini menepis, untuk menepis sifat ini tafrid. Bapak sekalian, syahadat kita terhadap Rasulullah SAW rukunnya dua. Rukun yang pertama yaitu abduhu, rukun yang kedua yaitu wa rasuluh. Rukun yang pertama, kesaksian kita bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba makhluk, dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga memiliki kewajiban untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah, karena tidak ada sembahan yang hak yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehambaan Rasulullah SAW telah ditegaskan di dalam banyak ayat, seperti diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang beliau sebagai seorang hamba. Allah memerintahkan Nabi untuk menegaskan kepada manusia, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum,
Saya adalah manusia seperti kalian. Ya lapar, ya haus, ya capek, ya menikah, ya pengen punya anak, dan juga mengalami kematian. Innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia kayak kalian, sehingga tidak berbeda dari sisi manusiawinya. Dibedakannya adalah aku diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Hanya beliau adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seperti Nabi, Allah perintahkan mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharan. La amliku li nafsi naf'an wala dharan. Katakan ya Muhammad, ya salam, saya tidak kuasa untuk bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Yang mutlak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak punya kuasa apapun untuk bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau tidak memiliki kekuasaan mutlak sebagaimana Allah memiliki kekuasaan mutlak an-nafi dan ad-dhar. Juga seperti Allah tegaskan tentang Rasulullah juga untuk mempan para manusia, la a'lamul ghaibah, la a'lamul ghaibah. Saya itu nggak tahu yang gaib, kata Nabi. Saya itu tidak tahu perkara yang gaib, karena yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, tidak ada seorang pun yang Allah kasih tahu tentang perkara yang gaib ini kecuali Rasul yang Allah ridhai. Asalnya Rasulullah SAW orang yang tidak tahu perkara yang gaib. Kok Nabi menjelaskan perkara-perkara gaib? Nabi berbicara tentang Allah, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang jin, bicara tentang alam barzah. Padahal itu semuanya perkara gaib. Iya, itu semata-mata sebatas yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Selebih dari apa yang Allah beritahukan tentang perkara gaib, beliau tidak mengetahui. Bukti bahwa beliau tidak tahu perkara yang gaib, buktinya apa? Di antaranya satu, waktu Aisyah kehilangan kalung, Nabi perintahkan para sahabat untuk mencari di mana jatuhnya kalung tersebut, sampai nggak ketemu, lama banget nggak ketemu. Ternyata kalung itu ketindian untanya yang sedang jerum, sehingga ketika untanya itu bangkit baru ketemu kalungnya. Seandainya lebih tahu yang gaib, nggak usah memerintahkan para sahabat nyari-nyari, tahu unta, oh, ini kalungnya di ketindian unta. Tapi karena nggak tahu yang gaib, maka Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk mencari ini kalung itu. Dua, contoh lagi, kasus tuduhan orang-orang munafik yang sampai kemudian diimitskan Aisyah berzina. Ceritanya, Aisyah ikut bepergian bersama rombongan Rasulullah SAW, dan kebiasaannya Aisyah adalah naik sekedup, kemudian diangkat oleh para sahabat Nabi, ditarik oleh para sahabat Nabi. Waktu itu Aisyah keluar dari sekedup, dan pasukan sudah mau berangkat pulang. Oleh pasukan disangka Aisyah sudah di dalam, karena Aisyah badannya kurus, kecil.
sehingga dianggapnya udah di dalam. Maka pasukan berangkat, Aisyah ternyata ya ini ketinggalan pasukan tersebut. Kemudian Aisyah kembali ke tempat semula dengan harapan kalau mereka kehilangan nanti kembali lagi mencari Aisyah ke tempat semula. Ternyata ada sahabat yang juga ketinggalan, sahabat muda namanya Safwan bin Mu'attal. Kemudian ketika Safwan melewati ibunda Aisyah sedang tertidur dan kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi. Kalimat itu membuat Aisyah kemudian terbangun. Kemudian Safwan merundukkan untanya supaya Aisyah naik unta, kemudian dituntun sampai Madinah. Nggak ada omongan apapun, nggak ada obrolan apapun antara Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Tapi oleh orang munafik kemudian dibuat isu, sampai kemudian bergulir isu perzinaan antara Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Sampai kemudian keluarga Aisyah juga sedih, Abu Bakar As-Siddiq ini bapaknya, Nabi juga sebagai suaminya juga menunggu-nunggu, sedih, galau karena isu yang beredar seperti itu. Sampai kemudian turun ayat yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Maka barang siapa menuduh Aisyah berzina maka dia telah kafir, karena berarti dia mendustakan ayat Allah SWT. Dan tidak ada aliran agama di dalam agama kita ini sekeji Syiah yang diantara tuduhannya adalah Aisyah adalah berzina, dan nanti di akhir zaman Aisyah akan dibangkitkan dan dirajam oleh Imam Mahdi. Kemudian contoh lagi, Nabi nggak tahu yang gaib. Kisah kekalahan di perang Uhud. Kisah kekalahan di perang Uhud. Seandainya Nabi mengetahui perkara yang gaib, maka tidak akan terjadi kekalahan di perang Uhud, karena Nabi tahu harus bagaimana. Nah, ini semuanya contoh diantara bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara gaib, dan ini semuanya juga menjadi diantara bukti bahwa beliau adalah manusia biasa yang tidak mengetahui perkara gaib dan tidak punya kekuasaan dan untuk hal yang manfaat dan hal yang madarat. Sekalian, sehingga syahadat abduhu ini untuk menepis orang-orang yang mereka hulu. Di antara penyimpangan umat ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, penyimpangan umat ini antara ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, ma amarallahu bi amrin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara illa kecuali wali syaitan nasghatan, syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Apa dua cara itu? Imma bi ifratin ay ghuluin, imma dengan cara ifrat yaitu ghulu, wa imma bitafritin, yaitu dengan cara tafrid atau meremehkan. Wala yubali bi ayyihima dhafar, dan syaitan tidak peduli dengan dua cara ini mana yang akan berhasil. Ifrat, orang terjatuh dalam ifrat, ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, syaitan ya untung. Orang terjatuh dalam tafrid, melecehkan, meremehkan, syaitan juga untung. Orang yang terjatuh dalam sikap ekstrim kayak khawarij, gampang mengkafir-kafirkan kepada kaum muslimin,
gampang membunuh kaum muslimin, Islam syaitan ya untung, atau seperti orang liberal yang agamanya maut-maut dan rusak-rusakan, syaitan juga untung. Yang tidak untung itu kalau orang menjadi ahlu sunnah wal jamaah, wastiyah, agamanya itu pertengahan seperti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang syaitan tidak untung, sehingga mau jatuh kepada ifrat atau tafrid, syaitan beruntung. Maka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang terjatuh dalam sikap ifrat, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Contoh dalam ucapan, ada ucapan sufi yang mengatakan wa min judika ad-dunya wa dharatiha, dan di antara kemurahanmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Wa min ilmika, dan di antara ilmu ya Rasulullah al-qalam wal law. Di antara perkataan sufi, wa min judika ad-dunya wa dharratiha, di antara kemurahanmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Wa min ilmika al-qalam wal lawh, dan ilmumu ya Rasulullah ilmu qalam dan ilmu lawh. Kata Utsaimin, mereka tidak menyisakan untuk Allah sama sekali. Dunia dan akhirat adalah milik Allah, dan ilmu al-qalam wal lawh adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini termasuk diantara sikap hulu dalam bentuk ucapan yang mereka yakini. Ini hulu dalam bentuk ucapan. Contoh hulu dalam bentuk perbuatan. Rasulullah SAW ketika ingin menutup celah pintu hulu, ketika Nabi datang, para sahabat berdiri. Maka kata Nabi, ijlisu, duduklah kalian, jangan aku perlakukan la tutruni kama atrati nasara, jangan kalian perlakukan aku seperti orang Nasrani memperlakukan Nabiullah Isa. Innama ana abdun, saya ini hanya seorang hamba, maka ucapkan untukku Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Berdiri itu Bapak sekalian ada dua hukumnya, boleh dan terlarang. Yang boleh itu kalau ini berdiri dalam rangka untuk kepentingan orang yang datang. Ada orang keberatan atau membawa barang, kita berdiri untuk menyambut dia, menolong dia, meringankan bebannya, boleh. Tapi kalau berdiri dalam rangka dia, ini tidak diperbolehkan. Ini nanti akan menjadi pintu yang membuka pintu hulu. Nabi nggak suka. Maka para sahabat ketika para sahabat tahu Nabi nggak suka disambut dengan cara berdiri, para sahabat pun tidak berdiri dengan kedatangan Nabi, karena para sahabat tahu
bahwasanya Nabi nggak suka dengan cara seperti itu. Apakah para sahabat kurang kadar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan para sahabat orang yang paling cinta kepada Nabi, siap mengorbankan apapun demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tuntutan iman. Tapi ketika hal itu tidak disukai oleh Nabi, maka para sahabat tidak melakukannya. Sekarang banyak orang yang mereka sok merasa lebih hebat dan lebih tinggi tingkat keimanan dan keilmuannya dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Contoh, cara perawatan jenazah kematian, saat merawat jenazah atau sebelum mati, ketika mati, setelah mati, itu petunjuk bimbingan dalam agama kita komplit. Bagaimana menghadapi orang yang akan mati, Nabi menuntunkan apa yang kita perlu lakukan dan apa yang dilarang ketika kita berada di sekitar orang yang akan mati. Ketika matinya komplit apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Pasca kematian komplit ajarannya. Kemudian ketika sekarang itu orang melakukan perawatan khusus berkaitan dengan jenazah, waktu kematiannya, pasca kematiannya, atau bahkan sebelum mati, ketika mati, setelah mati, dengan berbagai macam acara yang banyak dan macam-macam variasinya banyak. Lalu orang yang mereka menghidupkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu dianggap orang yang tidak beradab. Ngubur wong tuwek kayak ngubur kucing, rati regani, sehingga menghargai orang tua itu seakan-akan dengan memegahkan kuburannya, dibangun dengan bangunan megah, kemudian mengadakan berbagai macam acara-acara ritual yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ini namanya menganggap lebih baik cara beragamanya dibandingkan dengan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sekalian, ini adalah contoh ghulu. Ini yang pertama, syahadat kita yang pertama adalah Muhammad adalah abdu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh meyakini setinggi apapun Rasulullah, beliau adalah manusia biasa, juga tidak punya kekuasaan memberikan manfaat dan madarat, nggak tahu perkara yang gaib, sehingga beliau adalah statusnya adalah hamba abdun. Dan gelar Abdullah dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan beliau adalah hamba yang paling sempurna penghambaannya. Allah menyebut Nabi sebagai hamba. Contoh, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Barang siapa seandainya kalian masih ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Dulu telah kita jelaskan, ikhwas sekalian, orang dikatakan abdun atau hamba ini, itu adalah ciri khasnya adalah at-tadallul, kemudian al-khudu. At-tadallul al-khudu. Hamba itu ciri khasnya dia menghinakan diri disertai dengan ketundukan yang tujuannya adalah fi ghayatil hubbi wa ta'zim. Sehingga kalau Nabi itu dikatakan Allah dengan hamba, artinya Nabi itu orang yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mencintai dan paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah taala.
sehingga gelar abdun bagi Nabi itu menunjukkan beliau orang yang paling sempurna dalam menghambakan kepada Allah Ta'ala. Hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, hamba yang paling tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, hamba yang paling merasa fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian orang-orang yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Ini sehingga syahadat kita yang pertama adalah Muhammad adalah abdu, hamba Allah, dengan keyakinan seperti ini. Kemudian yang kedua sekalian, syahadat kita yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keyakinan syahadat kita Muhammad adalah utusan Allah itu untuk menepis sikap tafrid, menepis sikap tafrid, melecehkan, meremehkan. Walaupun Rasulullah itu seorang hamba, tapi beliau bukan hamba biasa. Beliau hamba yang diistimewakan oleh Allah, diangkat menjadi Rasul dengan Allah bimbing, dengan wahyu yang Allah berikan, dan dengan penjagaan khusus dari Allah Ta'ala, sehingga menuntut sikap-sikap khusus orang yang mereka berkeyakinan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara umat ini pun ada yang meremehkan, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mereka sekarang ini, orang yang mereka dianggap menghidupkan ajaran Nabi, malah dianggap mereka orang-orang yang ekstrim. Atau orang mereka beranggapan orang yang mereka merasa cukup dengan ajaran Rasulullah SAW yang sudah sempurna itu, ini dianggap orang yang kolot, orang yang bodoh, sufaha, orang yang tidak luas pemikirannya. Mereka menganggap Muhammad itu manusia biasa yang boleh dikritik, boleh dikritisi sebagaimana manusia yang lainnya. Seakan-akan gak beda antara beliau sebagai seorang Rasul dengan manusia biasa yang bukan Rasul, sehingga sikap-sikapnya menunjukkan sikap kurang ajar, sikap kurang ajar terhadap ajaran Rasulullah SAW dan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak terjadi pelecehan-pelecehan terhadap Rasulullah dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bawakan dalil ayat yang menunjukkan tentang kewajiban kita bersyahadat Rasulullah SAW. Laqad ja'akum Rasulun, yang Rasul telah min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Ini yang disebutkan Allah di dalam ayat, laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian Rasulun, yaitu seorang Rasul, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang Rasul ini min anfusikum, yang datang dari kalian, diri-diri kalian, dari jenis manusia, sehingga punya perasaan manusia, berbahasa dengan bahasa manusia yang bisa difahami oleh manusia, sehingga semua perilakunya bisa dicontoh, gerak-geriknya, apa yang dilakukan beliau bisa dicontoh oleh manusia.
yang beliau azizun alaihi ma'anitum, yang beliau itu sangat berat, hati beliau sangat berat, segala perkara yang menyusahkan umatnya, yang menyusahkan kalian. Beliau itu orang yang harisun, sangat semangat dalam rangka untuk menyebarkan hidayah, dan sangat penyayang, kasih sayang kepada kaum mukminin. Bapak sekalian, ayat ini memberikan faedah kepada kita. Ini satu penjelasan tentang ini nikmat diutusnya Rasul di tengah-tengah kita. Bapak sekalian, diterangkan para ulama kita ini kalau tanpa Rasul itu akan sama dengan binatang. Kita ini seandainya tidak kedatangan Rasul itu akan sama dengan binatang. Maka ketika Allah SWT mensifati orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, Allah katakan ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Binatang itu ada yang ya macam-macam, ada kayak babi, ada kayak anjing, ada kayak yaitu singa, ada kayak merpati. Perwatakan yang berkaitan perwatakan binatang. Ada yang kemudian menjadi buas, sebuas-buasnya, sehingga kalau sudah punya ambisi, buasnya bahkan melebihi binatang. Kalau membunuh bukan hanya satu orang, bisa ribuan orang terbunuh. Buas. Kalau sedang rakus harta, kerakusannya itu sudah nggak terbatas lagi, sehingga bagaimana dia berbuat zalim dalam mengumpulkan harta. Ada yang orientasinya itu hanya pemuasan seksual, sehingga hanya syahwat kemaluannya yang diurus tiap hari. Ada yang mereka itu ya hanya pemar pamer, sehingga seperti binatang, keumuman binatang. Ketika seorang tidak mendapatkan ajaran Rasul, oleh karena itulah Bapak sekalian, Allah menyebut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah kita ini nikmat Allah yang sangat besar. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah katakan, sungguh kami telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Benar-benar kata Allah, benar-benar kami telah curahkan kenikmatan kepada kaum mukminin. Nikmat apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala? Sekalian, kita ingatkan lagi, nikmat itu ada dua. Nikmat itu ada dua. Nikmat yang sifatnya dunia. Dunia itu apa? Ya harta, ya jabatan, ya kekuasaan, ya anak, ya ketampanan, kecantikan, pokoknya semua yang berkaitan dengan kebutuhan manusia tentang dunia, termasuk apa yang dia rasakan berkaitan dengan fisiknya. Nikmat dunia ini Allah berikan kepada siapapun, orang yang Allah cintai atau orang yang Allah tidak cintai. Baik orang yang Allah cintai atau tidak Allah cintai, Allah berikan semuanya nikmat dunia. Fir'aun ya Allah berikan kekuasaan, kayak Sulaiman Allah berikan kekuasaan, Utsman Allah berikan harta, Qarun juga Allah berikan harta. Tentang dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Maka yang sekalian, kita ingat lagi, mainkan lagi,
Pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia ini tidak berkaitan dengan pemuliaan dan penghinaan Allah, kecintaan dan kebencian Allah, tapi lebih sifatnya pada ujian Allah Ta'ala, atau bahkan merupakan istidraj. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah, manusia itu kalau dia sedang dimuliakan, sedang Allah berikan dunia nikmat yang beruntun, komentarnya Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau Allah uji dengan kesulitan, di batasnya rezeki, komentarnya Allah menghinakan saya. Kata Allah, kalla, oh enggak, berkaitan dengan dunia yang Allah berikan kepada manusia itu bukan standar kecintaan, pemuliaan atau penghinaan dan kebencian Allah, enggak, tapi itu berkaitan dengan ibtila. Maka dikatakan Allah idza mabtalahu, ketika Allah menguji. Jika Allah menguji, sifatnya ujian. Sehingga orang itu miskin atau dia kaya, rezekinya sendet atau dia rezekinya itu lancar, ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah katakan, ada seorang hamba la yasluhu imanu ilal faqr. Ada hamba itu imannya itu tetap dalam keadaan baik itu kalau melarat. Pas melarat, Masya Allah, ahli masjid, baca Quran, dzikir, tawadhu, kemudian Masya Allah, pokoknya luar biasa, imannya bagus. Bareng kemudian dikasih harta, rodok, kemudian dia menikmati harta, mulai sibuk, sudah mulai nggak kelihatan di masjid, nggak datang sholat jamaah, apalagi duduk di pengajian, nggak pernah lagi buka Quran, nggak pernah lagi dia sempat berzikir. Rusak. Waktu masih belum punya jabatan, masih belum punya harta, belum punya apa, belum punya keterkenalan, oh masih bagus-bagus. Begitu Allah bukakan dunianya, hancur. Sehingga dunia ini bukan standar orang itu dicintai Allah, tidak dicintai Allah Ta'ala. Dunia Allah berikan pada siapapun. Adapun yang kedua, nikmat agama, nikmat din atau nikmat iman, ini hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Tidak Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Sehingga ini adalah nikmat khusus. Termasuk nikmat agama adalah nikmat yaitu datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah ingatkan kepada kita kaum mukminin, wahai orang mukmin, benar-benar Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian lu. Apa wujud kenikmatan yang Allah ingatkan kepada kita? Yaitu datangnya Rasul yang berasal dari kalangan manusia sendiri. Kenapa Nabi itu datang menjadi sebuah kenikmatan? Iya, karena Nabi datang itu yatlu alaikum ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah sehingga kita mengetahui apa yang diajarkan Allah kepada kita. Profesor mana yang bisa mengajarkan kayak pelajaran Quran? Pemikir mana yang bisa mengajarkan kayak pelajaran Quran? Nggak ada. Maka Allah ingatkan, Quran ini tanzilam min rabbil alamin, turunnya itu dari pencipta alam semesta, bukan hasil pemikiran perorangan atau sekelompok orang yang dengan ayat-ayat Allah itu wa yuzakkihim, Nabi melakukan tarbiyah, penyucian jiwa, sehingga jiwa manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran. Sehingga sekalian,
Islam agama yang paling mengajarkan toharoh. Toharoh. Toharoh itu ada dua. Toharoh badan atau jasad. Ada toharoh itu hati. Qalbun, al-qulub, taratul qulub. Taharah jasad ya Islam mengajarkan, taharah hati lebih-lebih, karena ini merupakan hakikat kehidupan adalah hati. Taharah jasad kita diajari wudhu, tayamum, mandi besar, ini semuanya taharah. Pelajaran yang seperti itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Kita diajari bentuk-bentuk najis itu apa saja, kotoran-kotoran itu apa saja, bagaimana kita diajari untuk bersih, rapi. Ini pelajarannya diajarkan komplit oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang mereka paham tentang Islam tidak akan lagi butuh dengan ajaran selain Islam. Islam ajarkan tarah jasad, tarah ini fisik. Kedua, taratul qulub, kebersihan hati. Kalau ingin menggantikan pelajaran agama dengan pelajaran pendidikan yang ngapunten budi luhur biasa, itu namanya menggantikan apa yang diajarkan oleh Allah yang mengetahui hati manusia dengan pemikiran manusia. Pelajaran budi luhur tidak akan bisa menciptakan orang benar-benar berbudi luhur, karena tidak akan sampai menyentuh hati manusia. Berbeda dengan apabila yang mengajarkan itu Allah, pertanggungjawabannya itu kepada Allah dan hari akhir. Maka selalu dia ingatkan Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yu'minu billah wal yawmil akhir. Ini yang membuat perubahan besar dalam hati manusia itu ini, ikhwan. Apabila orang memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada CCTV pun dia akan pada punya rasa takut. Gak ada polisi pun dia akan punya rasa takut. Karena hatinya itu ada pengawas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatinya punya keyakinan ada pengawas, yaitu Allah taala. Orang yang mereka yakin dengan hari akhir, dia tidak akan sembarang berbuat, karena semua perbuatan dia akan dia panen, akan ada hari panen, yaitu yaumul akhir. Maka menghilangkan pelajaran agama itu sama dengan dia adalah, yaitu akan merusak manusia, sehingga tidak akan pernah lagi punya akhlakul karimah, punya budi luhur yang sesungguhnya. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Wa yusakim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Allah menurunkan Nabi itu dalam rangka mengajarkan Quran dan Sunnah, mengajarkan Quran dan Sunnah supaya hati manusia bisa bersih, hidupnya bisa berbahagia dunia akhirat. Yang kalau mereka sebelum mereka mengenal Rasul yang mengajarkan risalah seperti ini, kata Allah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, mereka dulunya sebelumnya orang-orang yang sesat, benar-benar sesat. Barang siapa yang tidak mengenal ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia masuk dalam ayat ini, yaitu la fi dhalalim mubin. La fi dhalalim mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka kedatangan Rasul itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang Rasul ini, Bapak sekalian, datang kepada kita basyiran wa nadhiran.
dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang yang taat, ahli tauhid, ahli sunnah, ahlul Islam, orang yang mereka betul-betul berjalan di atas shiratal mustaqim, dan menyampaikan yaitu peringatan bagi orang yang kafir, musyrik, munafik, maksiat, durhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian min anfusikum, bahwa Rasul yang datang ini bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan kalian manusia, sehingga bahasanya bisa ditangkap, gerak tubuhnya bisa difahami, bisa ditiru, punya sifat manusiawi kayak kita secara umum, sehingga tidak ada alasan untuk dia tidak bisa meniru dan mencontoh Rasul yang Allah utus ke tengah-tengah kita. Seandainya yang itu malaikat, akan ada alasan, ya malaikat ya, awake dhewe menungso angel no nyonto, oh malaikat. Tapi kalau manusia nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan, dia tidak bisa mencontoh Nabi. Kemudian sifat Nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu orang yang hatinya terasa sangat berat, sesuatu yang menyusahkan kita, yang kita akan dianggap menderita. Maka sekalian, ini ada sifat, termasuk sifat yang sangat mulia. Ini betul-betul berperasaan, sangat perasa dengan apa yang menjadi beban orang lain. Nyun ngapunten, bukan dua blek, nggak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tapi Nabi orang yang sangat perasa, sangat merasakan apa yang menjadi penderitaan yang dialami oleh orang lain. Maka selalu Nabi memilihkan yang mudah, sesuatu yang mudah. Seandainya Nabi diberikan pilihan oleh Allah untuk umatnya itu dua hal yang sama-sama boleh, Nabi akan memilih yang paling ringan untuk umatnya, khawatir memberatkan umatnya. Maka Nabi diantaranya sering mengatakan, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak ingin, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka setiap kali mau salat supaya bersiwak. Bersiwak itu bagus enggak, ikhwan? Bagus. Tapi kalau diperintahkan Nabi sehingga menjadi wajib, ini akan bisa memberatkan. Nabi nggak suka dengan yang beratkan seperti itu, sehingga bersiwak statusnya sunnah. Hal yang akan memberatkan umat Nabi betul-betul, ya ini selalu memilihkan yang ringan. Dan agama ini, ngapunten, agama ini sifatnya asalnya adalah ini at-tinu yusrun. At-tinu yusrun. Agama ini mudah. Inna tina yusrun, sungguhnya agama adalah mudah. Sehingga Allah pun menjadikan agama ini pun adalah agama yang mudah, dan juga Allah mengendaki kemudahan untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi kita dan tidak mengendaki kesulitan. Islam itu secara materinya semuanya mudah, dan mudah itu ini dua, mudah fahman secara pemahaman maupun amalan secara amalan. Mudah difahami agama ini dan mudah diamalkan. Allah pun mensifati agama ini mudah difahami. Walaqad yassarnal qur'ana fahal min mudzakir. Telah kami mudahkan Al-Quran itu bagi kalian. Fahal min mudzakir, tinggal urusannya itu apakah dia termasuk orang yang mau mengambil peringatan Al-Quran. Artinya tinggal gelem ra gitu loh, maksudnya itu. Kalau mudahnya gampang,
Quran itu adalah kitab yang mudah digampangkan Allah Ta'ala, gampang dihafalkan, gampang difahami, tentunya melalui orang-orang yang mereka sudah difahamkan Allah tentang Al-Quran. Nggak rumit, nggak sulit, tinggal kemauannya itu mau nggak. Fahal min mudzakir, apakah orang ini termasuk orang yang mau mengambil Quran sebagai peringatan? Dan secara pengamalan mudah, contohnya rukun Islam, mengucapkan syahadat ya gampang. Salat hanya mengambil waktu 1 jam di antara 24 jam. Puasa 30 hari di antara 360 hari. Haji seumur hidup sekali. Zakat 2,5% dari harta, itu pun harta tertentu. Intinya mudah. Tapi kok berat banget agama itu? Kok terasa berat banget? Agama menjadi berat itu sebabnya satu. Agama kelihatan berat itu sebabnya satu. Bodoh tentang agama. Bodoh tentang agama. Karena kebodohannya dia sangka agama itu serba rumit. Serba rumit. Padahal Allah ini memberikan agama ini adalah mudah. Orang yang bodoh itu ya semuanya yang gampang pun jadi susah karena kebodohan dia. Makanya orang yang berilmu itu dengan ilmunya menjadi gampang. Oh, jebule kok ngono, jebule kok ngono. Sebab harus ngerti, ketika masih bodoh itu nampak susah. Satu, bodoh. Kedua, karena dia menjadi pengekor hawa nafsu. Ngekor hawa nafsu. Orang yang ngekor hawa nafsu itu hanya mudah kalau cocok dengan hawa nafsunya. Tapi kalau nggak cocok dengan nafsunya itu susah. Orang kalau cocok dengan nafsunya itu, contoh mamanya kuliner, mbok ya ndak munggah gunung, muduk gunung, nyebrang laut, atau dia harus berjam-jam. Itu kalau sedang ngiler, cocok, itu semuanya dilalui dengan gampang, enteng. Ngetokkan duit sampai berapa ratus ribu atau sampai jutaan, gampang. Nafsunya cocok. Tapi kalau nggak cocok, nyun ngapunten, mbok ya dicepakkan, tinggal dinyolkan, tinggal ngemplok, itu nggak mau. Dijejelkan itu dilepeh, karena nggak cocok dengan nafsunya. Agama jadi berat itu diantaranya karena dia ittibaul hawa. Yang ketiga, masuknya unsur yang bukan Islam ke dalam Islam. Wangel mentol agama ini karena yang bukan ajaran Islam masuk ke dalam Islam. Mati ndak harus gini rantui duit kudu utang, barampungan acara ditagih debt kolektor, akhirnya terasa berat, padahal aslinya sangat gampang, sangat ringan, sangat mudah. Dan yang jelas yaitu diantaranya juga adalah hatinya sakit atau imannya sakit. Kita ini kalau sehat, mbok yang junjung 5 kilo itu enteng, itu aja. Tapi kalau nyun ngapunten stroke, apalagi junjung 5 kilo, junjung awake dhewe ya nggak bisa, berat. Sehingga agama itu asalnya berat, asal gampang menjadi berat dengan beberapa sebab. Intinya Nabi kita ini orang yang sangat ini sayang pada umatnya, selalu memilihkan yang mudah bagi umat ini. Nabi terasa berat kalau itu membuat umat ini berat menderita. Yang kedua sifat Nabi harisun. Nabi ini haris, orang yang benar-benar sangat ambisius, semangat besar agar setiap kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekalian, Nabi rela dicaci maki, diludahi, diantem, dipukul, kemudian ditindih pakai jeroan kotoran hewan,
kemudian diusir, kemudian diberengkolangi. Nabi relakan semua itu dalam rangka untuk sampainya hidayah kepada mereka, kepada manusia. Nabi ngetuk rumah ke rumah dalam rangka menawarkan Islam. Nabi mendatangi rombongan per rombongan dalam rangka menawarkan Islam. Nabi rela harus menempuh jarak sekian dalam rangka menyampaikan hidayah Islam. Sampai Nabi mengalami kesulitan, ditawari malaikat untuk diberikan kepada yang menentang dakwanya. Oh Nabi, ya ini nggak mau. Termasuk diantara harisnya Nabi selalu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang didakwai, bahkan bagi orang yang masih membenci dan menentang dakwah. Kayak ketika yaitu Ad-Dausi, Tufail Ad-Dausi itu orang Yaman. Waktu dia ke Mekah masih zaman jahiliyah, dia diwanti-wanti sama pembesar Quraisy, oh jangan sekali-kali dengar omongan pemuda yang namanya Muhammad. Sampai ketika dia tawaf itu telinganya disumpel pakai kapas supaya nggak dengar. Tapi dengan taufik Allah ketika dia tawaf itu dengar sering-sering Nabi baca Quran, sangat tersentuh. Ini Tufail Ad-Dausi. Singkat cerita kemudian dia berubah pikiran, bahkan belajar pada Nabi, kemudian pulang dakwah kepada kaumnya. Ketika dakwah kepada kaumnya, ternyata banyak yang nggak mau nolak, kecuali 1-2 gelintir orang, diantaranya Abu Hurairah. Datang kepada Nabi, Kanjeng Nabi, mbok panjenengan dongakne kaum saya itu dihancurkan Allah Ta'ala, ben ludes, angel didakwai, angel atos, angel. Apa doa Nabi? Allahumma hdi Dautsan. Malah didoakan Nabi, ya Allah berikan hidayah kepada suku Daus. Lalu Nabi perintahkan Tufail Dausi pulang lagi dakwah dengan cara yang lebih baik. Ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, Tufail membawa rombongan kira-kira 80-an keluarga dari suku Daus yang sudah masuk Islam. Tufail ibaratnya bayangkan seandainya dulu Nabi mendoakan kehancuran buat mereka, jadi opo. Ini adalah diantara harisnya Nabi, semangatnya Nabi. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum mukminin maka Nabi itu sangat penyayang. Bahkan memang Nabi diutus Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi pun mengajarkan supaya kita sayang kepada para hamba Allah Ta'ala, bahkan kepada binatang-binatang sekalipun. Bahkan diantara prinsip ajaran Islam itu, nanti kita pelajari di iman, ada duri saja suruh nyingkirkan, ada oli ya suruh bersihkan, ada lubang ya suruh nutup. Kenapa? Biar tidak mencelakakan orang. Kalau seperti itu aja diajarkan, apalagi Islam mengajarkan bom. Enggak pernah Islam mengajarkan model kayak gituan. Cara-cara yang membabi buta tanpa ilmu atas nama jihad, kemudian dia namai bomnya bom jihad, bom bunuh diri, bom jihad, orangnya syahid. Dia bukan sedang jihad dan yang matinya bukan mati syahid, karena tidak sesuai dengan ajaran yakni Islam. Sekalian, ini dulu yang kita pelajari. Ini syahadat Rasul, ini tentang sifat Nabi yang Allah sebutkan di dalam ayat yang beliau bawakan. Mudah-mudahan manfaat. Kita berikan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.